dulu memang anak-anak itu dididik sesuai dengan ajaran sastra. Apa sih Bli sebenarnya sastra Bali itu dan apa dampaknya sastra Bali tradisional dan modern juga terhadap karakter anak? Sebenarnya jaringan Myeong-Myeong itu sudah ada sejak zaman dahulu. Halo sahabat kader dimanapun sahabat berada, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kita berjumpa lagi di Ngobar KMHDI bersama saya Dian Utari. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, datang jauh-jauh dari Kintamani untuk menemani kita pada podcast kali ini. Langsung saja mari kita sapa. Halo Bli Mardi. Swastiastu. Swastiastu, bagaimana kabarnya Bli? Astu ngara baik. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Bli di masa pandemi seperti ini. Pak Astu. Jadi kali ini Bli Mardi akan berbagi pengetahuan nih tentang menanamkan karakter pada anak 4.0 dalam perspektif sastra Bali tradisional dan modern. Wah sekali ya pengetahuan yang akan kita dapat kali ini. Benar-benar akan memperluas pengetahuan kita tentang karakter anak, terutama dalam perspektif sastra Bali yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Nah, mungkin sahabat kader juga belum pernah ya mendengar tentang hal ini, atau mungkin hanya saya saja yang ketinggalan ya tentang materi ini. Kalau boleh tahu nih Bli Mardi sudah berapa lama ikut KMHDI? Kurang lebih sekitar kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun ya, lumayan lama ya Bli Mardi ya. Kita langsung saja ke materi ya Bli Mardi. Untuk yang pertama nih, berbicara tentang karakter anak 4.0. Ada zamannya nih Bli Mardi, 4.0. Apa sih Bli yang terjadi pada zaman 4.0 ini, terutama yang berpengaruh kepada karakter anak? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya melihat bahwa anak-anak zaman sekarang yang disebut dengan zaman milenial sudah sedikit yang suka terjun ke dunia sastra, baik itu modern atau tradisional. Karena dalam teks-teks sastra tersebut membahas tentang karakter. Nah, pada saat ini yang terjadi adalah banyaknya generasi muda yang menghalalkan hal tersebut sehingga terjadinya sebuah pelecehan seksualitas ataupun kekerasan-kekerasan yang terjadi di luar, baik di luar maupun di dalam. Seperti itu ya. Ternyata banyak sekali ya pengaruhnya zaman ini kepada karakter anak. Nah, apa sih Bli perbedaan karakter anak 4.0 dari zaman-zaman sebelumnya? Apakah ada perbaikan yang signifikan atau mungkin menurun nih Bli Mardi? Oke, kalau yang lihat dari dulu mungkin untuk perkembangan dari anak, cuman di zaman sekarang lebih sedikit maju karena dalam zaman sekarang menuntut untuk ke dunia teknologi. Akan tetapi zaman dulu kan belum, misalnya dalam tenganan itu agak sedikit ya terpengaruh oleh teknologi dan di Sukabumi pun menolak. Nah seperti itu. Untuk anak-anak yang zaman sekarang mungkin terkesannya lebih maju, akan tetapi bagaimana peran dari anak tersebut ataupun peran dari kita semua, baik itu orang tua maupun teman-teman yang ada di sekelilingnya, bisa membina anak tersebut dengan mengarahkan untuk melakukan hal-hal yang positif dengan media elektronik tersebut. Karena sejujurnya bahwa dalam teknologi sekarang itu perkembangan apapun itu cepat sekali, baik berita viral maupun apapun itu cepat sekali, bahkan bisa dihitung per detik sudah masuk dan menyebar. Nah disinilah peran orang tua ataupun peran pengawas untuk mengawasi anak-anaknya agar anak-anaknya terarah serta mampu untuk menalar serta mencari kebenaran dari sebuah berita yang tersebar tersebut. Tidak hanya mengambil batangnya atau mengambil wadahnya secara utuh. Bagaimana caranya kita untuk memecahkan dari permasalahan tersebut. Di samping itu juga bahwa dengan perkembangan teknologi saat ini banyak anak-anak yang mengalami karakter yang turun. Artinya banyak anak-anak yang terjerumus ke dalam dunia perkelahian, kriminalitas, seksual dan terjangkit narkoba ataupun hal-hal yang lain. Sebenarnya di sini dapat kita lihat dalam dua perkembangan zaman sekarang, ada yang maju dan ada yang menurun. Kalau zaman dulu itu kan dalam perkembangannya bahwa dulu memang anak-anak itu
dididik sesuai dengan ajaran sastra ataupun dengan ajaran agama. Karena dulu anak-anak tersebut dibina serta diarahkan sesuai dengan sastra-sastra ataupun sesuai sumber-sumber yang berkembang di masyarakat baik secara lisan maupun secara tulis. Oke, jadi seperti itu ya Bli ya, pengaruhnya zaman sekarang dan juga zaman yang dulu. Banyak ya perubahannya yang terjadi. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang zaman, berbicara tentang karakter anak juga. Nah, kita kan juga berbicara tentang sastra Bali. Apa sih Bli sebenarnya sastra Bali itu dan apa dampaknya sastra Bali tradisional dan modern juga terhadap karakter anak? Oke, baik. Untuk sastra tradisional, kita berangkat dari kata kesusastraan. Kesusastraan tersebut memiliki arti kata sastra. Sastra pun dapat dipecah menjadi dua, itu sas dan tra. Sas yang artinya alat dan tra artinya ukur. Sastra artinya sebuah alat ukur. Pendapat awalan su yang artinya baik, artinya alat ukur yang baik. Apakah itu nanti akan saya bahas. Di samping itu mendapat sebuah konfiksasi kean, artinya yang membentuk sebuah kata kesusastraan yang artinya ajaran ataupun suatu ilmu yang sifatnya baik untuk mengarahkan kita ke jalan yang baik. Samping itu, kalau sastra Bali tradisional itu hanya dalam penggunaan kata serta keterikatan dari sastra tersebut. Misalnya dalam sastra tradisional itu dapat dibagi menjadi 4. Oleh yang ketahui dapat menjadi 4. Itu kesusastraan Bali tradisional, gancaran. Kalau untuk saat ini akan saya bahas adalah di bidang gancaran. Gancaran pun dapat dibagi sebenarnya. Akan tetapi untuk sekarang ini akan bahas tentang tembang. Tembang pun dapat dibagi menjadi 4, yaitu Sekarare, Sekaralet, Sekarmade, Sekaragong. Untuk yang bisa dipakai panduan, untuk yang tradisional semua bisa dipakai panduan. Misalnya ketika kita berhormat kepada waktu, itu ada dalam teks Kala Tatwa dan Kala Purana. Kalau kita melakukan sebuah tindak laku atau teks Sila Krama. Kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, Menawa Dharma Sastra. Kalau kita berbicara tentang ritual-ritual pengabdian, itu ada setiap upacaranya. Ada Dewa Tatwa, Kala Tatwa, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk saat ini, untuk pada anak itu rentanan waktu kalau menurut saya itu dari umur 0 sampai 10 sampai belasan tahun. Itu lebih cocok dikasih untuk sastra Sekarare atau Sekaralet. Untuk Sekarmadenya pada tahap selanjutnya. Karena dalam pemberian sastra tersebut harus disesuaikan dengan umurnya agar tidak anak tersebut jadi gila. Itu istilahnya bodohin sastra. Sebenarnya dalam konteks ini anak itu harus benar-benar dikasih sesuai dengan umurnya. Misalnya untuk anak-anak kita kasih gendeng rare. Untuk dewasa kita kasih kidung ataupun kekawin. Nah, untuk yang tingkat selanjutnya itu terserah dia mau belajar apa. Yang penting dia sudah memiliki dasar serta pengetahuan yang cukup tentang kesusastraan tersebut. Sedangkan untuk kesusastraan Bali modern itu hanya pada letak kebahasaan dan perkembangannya. Kalau dalam kesusastraan tradisional berkembang dari zamannya Prasasti Trunyan yang berangkat tahun kurang lebih sekitar 833 Saka, sedangkan kesusastraan Bali modern yang selama ini berkembang adalah yang menjadi tonggak peradabannya adalah novel Wayan Gobiah. Sedangkan menurut Dharma Putra itu yang menjadi tonggak adalah adanya sebuah cerpen-cerpen terbitan kolonial pada tahun 1910-an. Dan dalam penggunaan bahasanya pun, dalam penggunaan bahasa sastra Bali tradisional itu menggunakan kebahasaan yang keseharian, artinya bahasa apapun itu, baik itu kepara, andap, kasar, itu dicampurkan. Sedangkan untuk di kesusastraan tradisional harus terikat serta kebahasaan itu menggunakan bahasa-bahasa yang baik bahasa Bali, bahasa Jawa kuno ataupun bahasa Kawi. Kalau dalam sastra Bali tradisional tidak seperti ini, kok harus yang menggunakan bahasa Bali yang menurut perkembangannya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya nih Bli, adakah contoh sastra Bali tradisional yang benar-benar mencolok nih Bli, yang berisi tentang pendidikan karakter anak? Sebenarnya semua berisi. Untuk kesusastraan tradisional itu semuanya berisi.
Namun bagaimana cara orang tua itu dalam menyampaikan gending tersebut mampu untuk memberikan makna atau pesan-pesan yang terdapat dalam gending tersebut. Nah, semisal pada gendingan Myeong-myeong. Sebenarnya gendingan Myeong-myeong itu sudah ada sejak zaman dahulu. Jika kita ambil dalam garis besarnya bahwa itu berkaitan dengan dunia politikan kita saat ini. Itu dulu sekitar tahun 2012-an ada yang namanya Bayu, yang kurang tahu Bayu siapa, itu yang melakukan korupsi dan digambarkan seperti Bikul atau tikus itu, dan polisi itu digambarkan untuk Myeong atau kucing. Nah, itulah bagaimana cara memberikan kita atau menyajikan makna tersebut kepada anak agar tahu dan mengerti agar tidak melakukan suatu hal seperti ini. Selain itu dalam gending cakup-cakup balang itu juga memberikan makna yang sangat besar. Nah, kepada anak kalau dikasih cakup-cakup balang, tangannya kita kan seperti ini berada di ulu hati. Itu artinya ketika kita bertemu dengan siapapun harus mengucapkan salam. Tapi salam itu sesuai dengan keagamaan kita atau kepercayaan kita. Dan itu luang titi luang pengancang, artinya ketika kita berjalan, baik berjalan apapun itu, agar kita memegang teguh peran serta tujuan untuk melakukan satu langkah tersebut. Nah, di samping itu pula ada yang namanya gending bebek putih berjambul. Kalau misalnya gending bebek putih jambul itu sedikit mengarah ke religi atau kepercayaan atau upacara, bahwa dalam gending BBM putih jambul itu mengarah ke religi karena di sana menuliskan satu tempat itu letaknya Kaje Kangen, yang artinya tempat Kaje Kangen adalah tempat suci dan tempat untuk membuat suatu perkarangan merajat ataupun sanggah. Samping itu jika dikorelasikan dengan bebek yang merupakan simbol dari Dewi Saraswati, yang artinya ilmu pengetahuan, bagaimana kita mampu menampung ilmu pengetahuan kita atau mampu memberikan kepada anak makna tersebut agar anak tersebut bisa memiliki ilmu pengetahuan yang suci, agar nanti dia mampu untuk mengimplementasikan dalam kehidupannya. Karena dalam ilmu pengetahuan serta dalam kesusastraan tersebut memiliki suatu batasan-batasan atau ajaran-ajaran yang patut dia pelajari, sampai mana dan untuk apa dia mempelajari hal tersebut. Jadi itu sudah sastra Bali tradisionalnya ya, Bu. Terus sekarang bagaimana dengan sastra Bali modernnya? Contohnya dan juga mungkin ada pengaitan karakternya seperti itu. Oke. Untuk di sastra Bali modern itu ada banyak karya sekarang, baik itu cerpen, novel, puisi, itu semuanya mengkait tentang karakter. Baik pendidikan karakter, sistem religi, moral, etika dan yang lainnya itu pasti memuat dalam karya-karya sastra Bali modern. Nah, semisal dalam novel Satyani Ngati karya Komeng Alit Yudhiyarta, di sana dijelaskan bahwa ketika kita tidak sanggup untuk bertanggung jawab, maka kita tidak boleh melakukan suatu hubungan seksualitas atau di luar nikah. Ketika kita sudah mampu, baru kita bisa. Di samping itu, sejalan dengan hal tersebut, dalam cerpen Kuku Putih juga karya beliau juga menceritakan hal seperti itu. Dan di dalam puisi Alit-Alite Mangkin karya Putus Partikel, di sana dia melihat suatu perubahan atau pergeseran dari anak-anak zaman dulu ke zaman sekarang. Kalau dulu itu anak-anak masih melakukan permainan tradisional. Kemungkinan kita di Bali tidak kalah pentingnya tentang permainan tradisional tersebut, karena masing-masing daerah memiliki suatu permainan tradisional yang memiliki makna atau memiliki pesan moral. Sedangkan zaman-zaman sekarang anak-anaknya sudah mulai ke dunia modernisasi, baik itu di media, baik menggunakan media serta yang lainnya. Dia seakan-akan melupakan adanya suatu permainan tradisional di sini. Nah, disinilah peran kita sekarang. Siapapun itu, bagaimana cara kita mengarahkan anak-anak pada zaman sekarang agar dia suka dan mencintai kebudayaan tersebut.
Karena sejatinya dalam permainan tradisional memiliki suatu kearifan lokal. Semisal dalam permainan nyong-nyongan tadi, itu melingkar, saling berpegangan tangan. Artinya bagaimana cara kita untuk mengukuhkan persaudaraan kita. Di samping itu dalam permainan tradisional pun tidak hanya bermain saja, akan tetapi memiliki suatu kegiatan yaitu bertukar pikiran, mempererat dan lain-lainnya. Bagaimana cara kita menopang dan bagaimana caranya kita untuk bekerja sama dan bagaimana cara kita untuk pola berpikir serta menyelesaikan permasalahan itu secara bersama-sama, tidak secara independen ataupun sendiri-sendiri. Jelas sekali ya Bli Mardi penjelasannya tentang tradisional modern, tentang sastra Bali tradisional modern dan juga pengaruhnya terhadap anak. Nah, yang terakhir nih Bli Mardi, adakah harapan Bli Mardi terhadap pendidikan karakter 4.0 ini? Untuk harapan dia, bagaimana sekarang kan udah di zamannya udah maju. Baik itu zaman modernisasi sudah berkembang secara pesat bahkan menyeluruh. Bagaimana sekarang untuk kreator-kreator video tersebut dia mampu untuk membuat satu video tentang sastra tradisional ataupun modern yang berkaitan tentang pendidikan karakter anak. Seperti yang saya katakan tadi bahwa semua sastra memiliki suatu karakter anak yang signifikan. Artinya memang sastra tersebut sudah mempunyai anak, sudah mempunyai karakter, sudah mempunyai fungsi, sudah mempunyai pesan. Bagaimana sekarang kepada kreator video, baik pun itu generasi muda, orang tua, ataupun kadar PCK Ahmadi pada khususnya, mari bersama-sama untuk membuat yang namanya tentang kesusastraan tersebut, baik itu dalam media video, komik, ataupun tentang tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kesusastraan. Karena jika kita gali bahwa sastra tersebut di Bali banyak ada jenisnya. Tidak hanya satu, tidak hanya dua, tradisional dan modern, tidak sampai di sana. Akan tetapi di bawahnya itu masih terdapat kesusastraan yang patut kita gali lebih dalam. Di samping itu, saya berharap pada semua elemen lapisan untuk membina serta mengarahkan anak-anaknya ke dalam ajaran sastra agar tidak terjadi lagi suatu pelecehan-pelecehan seksual ataupun pelecehan-pelecehan yang mengakibatkan suatu kemunduran ataupun down pada mental anak tersebut. Bagaimana cara kita untuk membangkitkan karakter anak melalui sastra tersebut, itulah yang menjadi PR untuk kita semua. Tidak hanya saya, tidak hanya Dian, ataupun tidak hanya orang tua, tetapi semua lapisan harus kena. Terima kasih banyak Bli Mardi ya tentang penjelasan hari ini dan benar-benar menginspirasi kita semua. Dari penjelasan Bli Mardi sangat-sangat menurut saya sangat-sangat detail dan tentang karakter anak ini, tentang sastra Bali tradisional dan modern juga sangat-sangat mudah untuk dicerna seperti itu. Terima kasih banyak Bli Mardi. Nah, untuk sahabat kader semua, itulah dia obrolan kita dengan Bli Mardi hari ini tentang menanamkan karakter pada anak 4.0 dalam perspektif sastra Bali tradisional dan modern. Obrolan pada hari ini sangat luar biasa ya, banyak hal yang dapat kita pelajari. Sayang sekali waktu harus berakhir karena waktu jua yang harus membatasi. Semoga sahabat kader mendapatkan wawasan dari podcast kali ini. Apabila terdapat salah-salah kata, kami mohon maaf. Makan siang hari, makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian hari ini, saya ucapkan terima kasih. Saya Dian Utari, pamit undur diri.